Perkenalkan, nama saya Ravita dengan NIM 2002110705. Di sini saya akan membuat video tentang production proses strategi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasional dari Bapak Rio Marpaung SE UPNM. Yang pertama, kita akan membahas strategi proses. Strategi proses atau proses strategi adalah sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan dan sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus proses, yaitu suatu strategi proses di mana fasilitas di organisasi di sekitar aktivitas-aktivitas atau proses-proses tertentu untuk membuat produk dengan volume kecil tetapi tinggi keragamannya. Yang kedua yaitu fokus yang repetitif atau berulang. Proses ini memiliki lebih banyak struktur sehingga kurang memiliki fleksibilitas dibanding dengan fasilitas yang berfokus pada proses. Dan biaya rendah atau low cost yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Yang kedua, kita membahas analisis dan desain proses. Sejumlah peralatan dapat membantu memahami kerumitan dari proses desain dan pendesain ulang. Ada 5 cara untuk membuat masuk akal mengenai apa yang terjadi dalam sebuah proses, yaitu diantaranya yang pertama, diagram alur. Alur pertama adalah diagram alur atau flowchart yang merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi, produk, atau orang. Diagram ini memudahkan pembacanya melihat sebuah proses. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu mengidentifikasikan aktivitas di mana tanda panah mengidentifikasikan arah dengan waktu pada sumbu horizontal. Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan seperti langkah tambahan, duplikat, dan penundaan. Yang ketiga, pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan atau dan tidak ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi termasuk rantai pasokan. Yang keempat, grafik atau diagram proses. Grafik proses atau proses chart menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk memberikan sebuah cara yang objektif dan struktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Yang kelima yaitu perencanaan layanan. Perencanaan layanan atau blueprinting service merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitik beratkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Yang ketiga, kita membahas tentang desain proses pada sektor jasa. Manajer operasional dapat modifikasi proses layanan untuk menentukan level spesialisasi dan fokus terbaik sementara mempertahankan interaksi konsumen dan kustomisasi diperlukan. Sebagai contoh, 1. Dalam layanan massal dan layanan profesional di mana konten tenaga kerja tinggi, kita mengharapkan manajer untuk fokus secara ekstensif dalam sumber daya manusia. Yang kedua, dalam organisasi akan melakukan inovasi dalam desain proses. Yang ketiga yaitu karena umpan balik konsumen lebih rendah dalam layanan dengan kustomisasi yang rendah. Pengendalian ketat diperlukan untuk mempertahankan standar kualitas. Yang keempat, kita membahas tentang pemilihan peralatan dan teknologi. Dalam bahasa ini akan diperkenalkan 9 area teknologi, yaitu yang pertama teknologi mesin. Sebagian besar mesin umumnya melaksanakan kegiatan operasional, misalnya pengaboran dan pengeringan, mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam presisi ataupun pengendalian. Pengendalian secara elektronik meningkatkan kecepatan dengan mengurangi waktu peralihan, mengurangi limbah, atau karena kesalahan menjadi lebih sulit melakukan dorongan fleksibilitas. Yang kedua,
kedua, sistem identifikasi otomatis dan RFID. Sistem identifikasi otomatis membantu memindahkan data ke dalam bentuk elektronik di mana data ini dapat lebih mudah dimanipulasi. RFID merupakan sirkuit yang terintegrasi dengan antena kecil dan menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal dalam suatu pusaran yang terbatas, biasanya beberapa yang. Yang ketiga yaitu kendali proses. Kendali proses atau proses kontrol adalah menggunakan dari teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fiksi. Yang keempat, sistem menggunakan. Sebagai contoh, sistem untuk mengidentifikasi keri kentang sehingga bisa terdapat barang yang cacat dapat diidentifikasi saat keripik diproses di bawah ini diproduksi. Yang kelima, robot. Robot dapat digunakan secara efektif untuk melaksanakan tugas, terutama yang menonton atau yang berbahaya atau yang dapat ditingkatkan mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang keenam, sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis atau ASRS. ASRS adalah komputer yang dikendalikan oleh gudang-gudang yang memberikan penggantian suku cadang secara otomatis ke dalam dan dari tempat yang ditunjuk di dalam gudang. Yang ketujuh, kendaraan yang dipandu secara otomatis atau AGF. AGF adalah kendaraan yang secara elektronik memandu dan mengendalikan troli untuk memindahkan. Juga digunakan dalam kantor untuk memindahkan surat dalam rumah sakit serta penjara untuk mengantar pasokan dan sarapan. Yang terdapat sistem manufaktur yang fleksibel atau PMSS, sistem yang menggunakan sistem elektronik dan komputer untuk mengotomasikan produksi dan penanganan bahan baku. Hasilnya adalah suatu sistem yang dapat secara ekonomis menghasilkan volume yang rendah tetapi memiliki variasi yang tinggi. Yang kesembilan, manufaktur integrasi komputer atau CIM, sistem yang terintegrasi dengan bantuan CAD, PMS, serta kontrol persediaan, gudang, dan pengiriman. Sistem manufaktur yang fleksibel dan integrasi komputer mengurangi perbedaan di antara produksi yang rendah atau varietas yang tinggi dengan volume produksi yang tinggi atau varietas yang rendah. Kelima, kita membahas proses ramah-ramah lingkungan atau environmental issue. Banyak perusahaan menemukan kesempatan dalam proses produksi yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kesempatan tersebut sangat beragam, mulai dari aktivitas yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang etis dan merupakan tanggung jawab sosial, hingga tindakan yang diatur secara hukum seperti pencegahan polusi. Manajer operasi tetap cukup peka terhadap lingkungan sekaligus mencapai strategi diferensiasi, bahkan strategi pembiayaan rendah. Perusahaan kosmetika Inggris, Body Shop, telah mengidentifikasi produknya sukses dengan menekankan kepekaan terhadap lingkungan. Body Shop mencari desain, pengembangan, dan strategi pengujian produk yang diyakinkan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini meliputi bahan yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pengujian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.